Halo semua, selamat datang dan mendengarkan audio tun dengan novel yang berjudul Nicholas, karya Clarissa Ica. Pengisi suara Erna Olivia, bab 65. Sisil langsung diam saat Nico menyerangnya dengan ciuman panas. Dia pikir setelah berbicara panjang lebar pada Nico, laki-laki itu akan sedikit sopan dan menghargainya ketika memintanya untuk berhubungan. Tapi sepertinya ungkapan hati yang sudah dia lontarkan tidak berpengaruh apapun untuk Nico. Nico tetap saja memulainya dengan cara yang tidak romantis sedikit pun, seperti memperlakukan wanita malam yang diminta untuk memuaskannya. Meski Sisil tahu kalau Nico sudah menggunakan perasaan saat bermain, namun cara Nico memperlakukannya kurang membuatnya nyaman. Sisil jadi merasa bahwa dirinya hanya pemuas nafsunya saja bagi Nico. Nico melepaskan ciumannya dan menatap Sisil. Mata istrinya sudah berkaca-kaca. Dia paham kalau Sisil kecewa dan marah padanya karena tidak mau mendengarkan keluh kesahnya. Kenapa dia manja? Nico meraih pinggang Sisil dan menariknya dalam dekapan. Bukannya tadi kamu yang semangat? Nico menyeringai, senyum smiripnya membuat Sisil terlihat geram. Namun hal itu semakin membuat senyum Nico menggembang sempurna. Raut wajah kesal istrinya seolah jadi hiburan tersendiri untuknya. Sisil mengalungkan tangan di leher Nico dengan mata terpejam dan sedikit meneteskan air mata di pelupuk matanya. Sisil kembali mencium Nico seperti tadi. Dia memperlakukan Nico sama seperti Nico memperlakukannya tadi. Nico menahan senyum tanpa membalas ciuman dari Sisil, namun tangannya sudah bergerak liar. Sisil melepas ciuman, dia menatap Nico lekat dengan satu tangan yang menahan tangan Nico di bagian bawah tubuhnya. Nggak mau pakai tangan, goda Nico. Tentu saja ucapan Nico membuat Sisil semakin geram. Kakak pikir aku wanita malam, terus saja perlakukan aku seperti ini, terus saja merendahkanku dan melecehkanku, seru Sisil dengan mata tajam. Kalau belum bisa mencintaiku, setidaknya jangan memperlakukanku seburuk ini. Apa mungkin sikapku sudah membuat Kak Nico percaya diri, karena aku terlihat sangat membutuhkan dan mencintai kakak? Sampai detik ini, aku bahkan belum sepenuhnya memiliki Nico langsung membungkam mulut Sisil dengan ciuman lembut dan pelukan hangat. Nico menekan gemas kedua pipi Sisil dengan satu tangannya. Dasar mulut bebek, cibir Nico sambil tersenyum. Nico bersikap seolah Sisil baik-baik saja, meski dia baru saja meluapkan kekesalannya. Kita keluar jalan-jalan, cuci muka kamu dan benerin riasannya. Nggak lucu jalan-jalan mukanya asem begini, ujarnya. Sisil bengong menatap Nico heran. Ayo buruan, gak ada tawaran kedua, ucapnya tegas. Atau mau jalan-jalan di atas ranjang? Nico kembali menggoda Sisil. Ekspresi gemas Sisil saat sedang kesal membuat Nico jadi suka menggoda dan meledeknya. 5 menit berisilah, seru Nico tegas. Sejak tadi Sisil hanya bengong dan tidak mengatakan apapun. Nico memberikan Sisil waktu 5 menit untuk bersiap, lalu beranjak dari hadapan Sisil dan duduk di sofa untuk menunggu. Sisil berbalik badan, dia memperhatikan Nico yang sudah duduk santai di sofa, sambil memegang ponsel di tangannya. Nico tiba-tiba mengurungkan niatnya untuk meminta kepuasan darinya, padahal sejak keluar dari rumah sakit, Nico terlihat tidak sabar sampai terus membahasnya dan bahkan sampai membeli gel. Keinginannya seperti tidak bisa diganggu-gugat karena sudah memikirkannya matang-matang. Tapi Nico melepaskannya begitu saja dan justru mengajaknya jalan saat ini. Sisil jadi berpikir mungkin Nico sudah menyadari kesalahannya setelah tadi mendengar keluh kesahnya. Mungkin laki-laki itu mulai menyadari kalau perlakuannya memang salah. Kalau memang benar Nico bisa menyadari kesalahannya, itu akan menjadi hal baik bagi Sisil. Setidaknya Nico masih memiliki hati untuk memperlakukannya dengan manusiawi, tidak hanya memikirkan diri sendiri untuk kepuasan semata. Tunggu apa lagi? Teguran Nico membuyarkan pandangan Sisil yang sejak tadi menatap Nico tanpa kedip. Mau jalan atau enggak? Tanyanya datar. Sisil mengangguk kecil dan bergegas ke kamar mandi setelah menyambar tas miliknya di atas meja.
Sisil berjalan menghampiri Niko setelah mencuci muka dan membenarkan riasannya. Saat di dalam kamar mandi, dia terus memikirkan apa yang menyebabkan Niko tidak jadi melanjutkan kegiatan yang sudah dia tunggu-tunggu itu. Kalau memang benar Niko sadar setelah mendengar isi hatinya, tapi kenapa laki-laki itu bersikap acuh saat mendengarkannya bicara panjang lebar, seakan tidak peduli dengan kekesalan hatinya? Kemari, Niko melambaikan tangan pada Sisil sembari bangun dari duduknya. Di tangannya sudah ada sial yang tadi dijatuhkan ke lantai oleh Sisil. Begitu mendekat, Niko langsung mengalungkan sial itu di leher Sisil, berusaha untuk memakaikannya. Sini biar aku saja, Kak. Sisil meraih sial itu namun ditepis pelan oleh Niko dan juga mendapatkan tatapan tajam. Sisil sempat cemberut namun membiarkan Niko tetap memasangkan sial sampai selesai. Mau jalan kemana? Tawar Niko. Keduanya sudah keluar dari kamar hotel, jalan beriringan dengan jarak tidak terlalu dekat. Sisil terlalu banyak memikirkan sikap Niko yang memang sejak pertama kali bertemu, sulit untuk ditebak. Terkadang galak, cuek, dingin, datar, dan bahkan tak jarang bersikap manis meski lebih dominan sikapnya yang tidak menyenangkan. Menurut Kak Niko lebih seru kemana? Ujarnya meminta pendapat pada Niko. Aku baru 2 kali ini ke Singapura jadi nggak tahu tempat wisata yang recommended sekarang. Niko hanya menatap datar kemudian kembali meluruskan pandangan ke depan tanpa memberikan respon ataupun menjawab pertanyaan Sisil. Sikapnya yang datar seperti itu sudah membuat Sisil mulai terbiasa. Dia juga ikut diam dan terus mengikuti langkah Niko sampai ke mobil. Ke Gardens by the Bay aja, ucap Niko setelah melajukan mobilnya. Sisil mengubah posisi duduk dengan sedikit menyamping ke arah Niko. Boleh, aku juga belum pernah ke sana, sahut Sisil antusias. Tapi sekarang jam 1, ujarnya sembari melirik jam di tangannya. Apa di sana panas, aku nggak bawa topi? Ucapan Sisil mendapat lirikan tajam dari Niko. Kalau nggak mau panas, jangan keluar siang, sahut Niko ketus. Kemudian kembali fokus menyetir. Sisil hanya mencebik kesal. Bukannya memberi solusi, Niko justru menyudutkannya. Malas untuk menanggapi ucapan Niko, Sisil memilih mengarahkan pandangan keluar jendela. Pemandangan di luar lebih indah dibanding di dalam mobil yang hanya nampak wajah datar Niko. Sisil mengerutkan kening saat Niko menghentikan mobilnya di store brand ternama. Mau turun atau tunggu di sini? Tawar Niko. Dia mematikan mobil dan melepas seatbelt. Kak Niko mau beli apa? Tanya Sisil. Dia tidak menjawab namun ikut melepaskan seatbelt. Jangan banyak tanya, turun kalau mau masuk ke dalam, ucapnya. Sisil berdecak kesal, dia ingin membalas perkataan Niko namun laki-laki itu sudah lebih dulu keluar dari mobil. Sisil langsung menyusul Niko dan berjalan di sampingnya. Tungguin Kak, dia meraih tangan Niko dan mendekap lengannya. Niko tidak memberikan reaksi apapun. Dia diam saja saat Sisil menggandengnya. Sisil mengulum senyum saat Niko menyuruh pramuniaga untuk mengambilkan topi berwarna putih yang berjejer rapi. Sisil tidak mengatakan apapun sampai Niko selesai membayarnya. Dia sibuk berargumen dengan dirinya sendiri tentang sikap Niko yang menurutnya sangat manis. Meski tadi Niko terlihat kesal saat Sisil mengeluh tidak membawa topi, tapi Niko langsung membelikan topi untuknya. Keduanya kembali masuk ke dalam mobil. Niko menyerahkan paper bag itu ke pangkuan Sisil. Makasih Kak, ucap Sisil tulus. Dia juga tersenyum lebar pada Niko dengan mata yang berbinar. Sikap datar dan cuek Niko memang selalu membuatnya kesal dan terkadang membuatnya emosi. Namun begitu Niko menunjukkan perhatiannya, Sisil selalu dibuat terpesona dan berbunga-bunga. Sikap manisnya selalu membuat Sisil tidak bisa berkata-kata. Meski Niko hanya berdeham, Sisil terlihat tidak memperdulikannya. Jawaban cuek itu masih bisa ditoleransi dengan topi berwarna putih yang baru saja Sisil keluarkan dari paper bag. Walau Sisil sudah memiliki banyak topi dengan brand serupa, namun topi yang dibelikan oleh Niko terlihat lebih istimewa. Serasi dengan syal dan sepatuku, ujar Sisil sambil mencoba memakaikan topi itu di kepalanya. Dia semakin dibuat berbunga karena Niko tidak asal memilihkan topi untuknya. Laki-laki itu rupanya menyamakan warna dengan syal dan sepatu Sisil yang berwarna putih.
Kapan terakhir kamu haid? Pertanyaan Niko yang melenceng dari pembahasan Sisil membuat wanita itu melongo menatapnya. Hah, kenapa? Sisil terlihat penasaran karena Niko tiba-tiba membahas hal itu. Apa aku perlu mengulang pertanyaan? Ujar Niko dengan lirikan datar. Bukan begitu, aku heran saja karena Kak Niko tiba-tiba menanyakan hal itu. Sisil menatap Niko serius, dia belum mengerti akan kemana arah pembicaraan Niko. Entah Niko khawatir tidak bisa melakukannya lagi karena akan terjeda oleh tamu bulanan atau akan membahas tentang kehamilan. Aku tidak memakai pengaman kalau kamu baru selesai haid, bukannya ada kemungkinan untuk hamil. Jelas Niko, wajahnya juga terlihat serius, sangat sinkron dengan nada bicaranya. Sisil terlihat kaget dengan mata yang membulat sempurna. Aku hampir 1 bulan yang lalu selesai haid, sahutnya terbata. Bukannya tadi pagi aku bilang kalau seharusnya dalam waktu dekat aku akan haid. Niko hanya menatap lekat wajah Sisil dari kaca spion. Dia tidak lagi bicara untuk menanggapi jawaban Sisil. Aku ingin hamil setelah menyelesaikan kuliah. Kak Niko bisa pakai pengaman kalau mau melakukannya lagi. Sisil bicara tanpa berani menatap wajah Niko. Dia memainkan ujung dressnya dengan pandangan lurus ke depan. Lagi-lagi Niko hanya melirik Sisil, sama sekali tidak ada niat untuk menjawabnya. Pendengar semua, episode ini sudah selesai. Terima kasih telah mendengarkan. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.